Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Demikian dalam batas penolakan yang wajar, Vicente Horney Gonçalves dibebaskan dari hukuman pidana paling lama pada bulan Desember tahun 2004. Andai pun didasarkan pada putusan Pengadilan Negeri Atambua nomor 186 tertanggal 17 Januari 2004 dan dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 56 tahun 2019, maka masa jeda atau masa tunggu 5 tahun yang bersangkutan adalah pada bulan Desember tahun 2009. Oleh karena itu, persyaratan mengenai masa jeda 5 tahun sebagaimana dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 56 tahun 2019 tersebut telah terpenuhi. Bahwa berkenaan dengan tahapan pendaftaran calon bupati dan wakil bupati pada pemilihan bupati dan wakil bupati Belu tahun 2024 dimulai pada bulan Agustus tahun 2024. Pada saat pendaftaran tersebut, calon wakil bupati nomor urut 1 atas nama Vicente Horney Gonçalves telah memenuhi persyaratan masa jeda bahkan melebihi waktu 5 tahun. Oleh karenanya, menurut Mahkamah menjadi tidak relevan lagi mempersoalkan masa jeda 5 tahun yang dimaksudkan untuk proses sosialisasi atau interaksi dengan masyarakat. Demikian halnya mengenai syarat mengumumkan secara jujur dan terbuka mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana. Menurut Mahkamah, terhadap Vicente Horney Gonçalves juga tidak relevan untuk diberlakukan karena hal tersebut mempunyai esensi yang sama dengan keberlakuan masa jeda 5 tahun sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Walaupun Mahkamah tidak mendapatkan bukti mengenai calon wakil bupati nomor 1 atas nama Vicente Gonçalves tidak melakukan pengumuman secara jujur dan terbuka, mengungkapkan bahwa yang bersangkutan mantan narapidana, akan tetapi di dalam forum pernyataan surat rekomendasi catatan kriminal di Kepolisian Resort Belu, Nusa Tenggara Timur, yang bersangkutan dengan tulisan tangan telah menerangkan bahwa dirinya pernah dihukum pada tahun 2004 dan sudah diputus di Pengadilan Negeri Atambua. Selain itu, calon wakil bupati nomor urut 1 Vicente Horney Gonçalves tahun 2007 telah menjadi pegawai negeri sipil di Kabupaten Belu. Bahwa lebih lanjut, rekomendasi Bawaslu Kabupaten Belu nomor 460 dan seterusnya dianggap telah diucapkan, disampaikan kepada termohon setelah termohon menetapkan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Belu tahun 2024. Sehingga menurut Mahkamah, pengusulan bakal calon, pemeriksaan bakal calon hingga penetapan calon telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan tata cara dan beserta prosedur yang ditentukan peraturan perundangan. Terlebih pada saat termohon meminta tanggapan masyarakat dalam masa sanggah pencalonan, tidak terdapat tanggapan apapun dari masyarakat. Bahwa berkaitan dengan persoalan calon wakil bupati Kabupaten Belu nomor urut 1 Vicente Horney Gonçalves yang menurut pemohon melakukan kejahatan seksual sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Atambua nomor 186 dan seterusnya, Vicente Horney Gonçalves pada tahun 2004 memang pernah dipidana penjara selama 11 bulan dikarenakan menyatakan bersalah melanggar pasal 332 ayat 1 KUHP yang mengatur mengenai kejahatan terhadap kemerdekaan orang sebagaimana termaktub dalam bab 18. Sementara itu, ketentuan yang mengatur mengenai kejahatan seksual terdapat dalam bab yang berbeda, yaitu bab 14 tentang kesehatan terhadap kesusilaan. Oleh karena itu, tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Terlebih, calon wakil bupati Kabupaten Belu nomor urut 1 Vicente Horney Gonçalves telah ternyata memenuhi persyaratan pencalonan. Dengan demikian, dalil pemohon aku adalah tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa dengan tidak dapat dibuktikannya dalil pokok permohonan pemohon, maka terhadap pemberlakuan pasal 158 ayat 2 huruf A Undang-Undang 10 2016 tidak beralasan untuk disimpangi dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan pemohon tidak memenuhi ketentuan pasal 158 huruf
Ayat 2 huruf A Undang-Undang 10 2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andapun ketentuan tersebut disimpangi, quod non telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan pemohon adalah tidak beralasan berhukum. 3.14, 3.15 dianggap telah diucapkan. Konklusi berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan dianggap telah diucapkan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Amar putusan mengadili dalam eksepsi 1 mengabulkan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan kedudukan hukum pemohon. 2 menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat pemusatan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim konstitusi dianggap diucapkan pada hari Rabu tanggal 19 bulan Februari tahun 2025 yang diucapkan dalam sidang plenum Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 bulan Februari tahun 2025 selesai diucapkan pukul 20.34 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi di atas dengan dibantu oleh Supriyanto sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh para pihak.